205 ya Musa. Bisanadina al-muttasil ila al-mu'allif qala alladhina yadfa'una karamatil awliya. Jadi ini lagi cerita tentang orang yang menolak keramat para wali. Oke, boleh dibaca Sidi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila al-imam al-hakim at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Qala alladhina yadfa'una karamatal awliya'i. وهذا الذي يدفع مثل هذا لا يعلم من هذه الأشياء إلا أسماءها. Orang yang menolak hal seperti ini tidaklah mengetahui perkara-perkara ini selain dari sekedar nama-namanya saja. Wala ya'lamu sun'allahi 'alal qulubi. Dan dia tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap qalbu-qalbu. Wa hum muqirruna bihadhil asma'i. Dan mereka mengakui adanya nama-nama ini. Falau alimu ma hadhil asma'u allati dzakaruha wa ma af'aluha 'alal qulubi lakanu la yahtajjuna bimisli hadhil hujaji. Sekiranya mereka tahu apa sebenarnya nama-nama ini yang telah mereka sebutkan nama itu dan apa perlakuan perbuatannya, pengaruhnya kepada qalbu, niscaya mereka tidak akan berargumentasi dengan argumentasi seperti ini. Niscaya mereka fahum yaquluna hikmatun. Niscaya mereka mengatakan hal demikian adalah hikmah, wa firasat. Wa ilhaman sebuah ilham. Walaysa indahum wara'a hadhihi syai'un, dan tidak ada ucapan mereka lagi di belakang ini. Ya, jadi ada orang yang nggak ngerti tentang karamat aulia. Mereka cuma tahu istilah, tapi nggak tahu mustalah. Dia tahu istilah, tapi nggak tahu cakupan dari istilah tersebut. Misalnya hikmah. Oh, itu hikmah. Oh, firasah. Ternyata sampai sekarang kan kepake ilmu hikmah, ya kan? Apakah ilmu hikmah versi kebatinan itu ilmu hikmah dalam ilmu thariqah? Beda. Ya. Hikmah bagi kita hikmatullah, ketepatan Allah. Ya, hikam itu kan hikmah. Apakah ada ilmu pelet di dalamnya? Sehingga waktu ijazahan kayak orang-orang kesurupan. Nah, antum melihat kan ijazah-ijazahan ruqyah? Mukanya berubah, aduh apa itu ya? Untuk apa begitu-gituan? Emang kita perlu yang begituan? Kita udah cukup jadi manusia ahsanut taqwim. Jadi kita nggak perlu, dan itu bukan thariqah. Jadi tolong diluruskan bahwa ilmu kebatinan, ijazah-ijazah zikir yang berkembang di YouTube, ijazah-ijazah ruqyah, ijazah ini, ijazah itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Kata tasawuf, kalau mau ya ini kitabnya. Ya, tasawuf itu ini kitabnya, lalu ada langsung prakteknya, bukan sekedar wiridan. Jadi tasawuf itu ilmu dan amal, ilmunya lebih dominan daripada amalnya. Nah, maka mereka nggak masuk di sini, mereka masuk lewat jalur thariqah. Jadi teman-teman, tasawuf ini tatbiknya di thariqah, penerapannya di thariqah. Thariqah ini rentan dimasuki oleh kebatinan, dzati. Dimasuki oleh ilmu kebal, ilmu kesaktian. Ilmu itu bagi wali hadiah, tapi bagi orang dia mau pelajari itu. Ya kalau antum mau perang sih nggak apa-apa ya. Memang perlu ilmu begitu sekarang. Ya ntar lah ya. Ya nanti aja, nanti dapat ilmu begitu. Gak usah dipelajari, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus berusaha juga nih memperjuangkan kemurnian tasawuf. Walaupun kita nggak murni-murni amat ya. Kita tetap berusaha dengan sanad yang kita dapatkan, dengan talaqi yang kita pelihara. Baik, lalu ala tara innaka tajidu fi masailihim
annahum yaquluna mal farqu bainal waswasati wal ilhami. Tidakkah kau melihat sesungguhnya kamu menemukan di dalam persoalan-persoalan mereka bahwa mereka mempertanyakan apa bedanya antara waswas dengan ilham. Walaita sya'ri hal ya'rifuna qissatal ilham wa qadfihi wa sifatihi. Wahai, tidakkah mereka mengetahui tentang kisah ilham, kisah tentang masuknya ilham dan karakteristiknya? Min aina wa kaifa wa mata yakunu, dari mana sumbernya, bagaimana bentuknya, bagaimana adanya. Fakadzalika hana indahum sya'nul ilhami. Kalau sudah begitu, enteng bagi mereka persoalan tentang ilham. Jadi mereka sendiri ngomong firasat, ilham, hikmah, tapi tidak tahu. Karena ini abu-abu, ya asal ngomong aja. Dan itu sering. Itu sebabnya kita nggak bisa salahkan juga orang ngomong tasawuf zindik. Karena tasawuf yang ditunjukkan yang begitu. Ya saya udah ketemu banyak nih santri dan kiai di Jawa. Di Jawa loh ya kasusnya nih, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini mohon maaf para kiai ya, para ustadz dari Jawa. Kalau kita sebut tasawuf yang terbayang sama dia apa? Ilmu hikmah. Ilmu ijazah-ijazahan, wirid-wirid, ngomong-ngomong sendiri. Waktu ijazahan terjadi ada yang aduh, kacau dah ya. Ngomong-ngomong sendiri. Tasawuf itu yang kebanyakan majzub. La ya akhi, al-majzub laisa bitasawuf. Majzub bukan tasawuf. Majzub dia thariqah yang lain, bukan thariqah sufi. Maka thariqah majzub tidak diajarkan. Gimana orang gila ngajarin? Dia bukan gila, tapi kayak orang gila. Dia sendiri nggak bisa menahan ahwal itu. Ini ada nih misalnya, ikut contoh. Orang setiap kali mau baca ayat, dia nangis. Bisa nggak dia ngajar? Itu majzub juga, tapi majzubnya cuma nangis. Ada yang kalau dikasih ahwal di kolbunya, suatu kondisi rohani, itu dia ketawa-ketawa mulu. Itu gimana cara ngajar orang? Ada orang dikasih ahwal di kolbunya, dia pandang kolbunya oleh Allah, dia puji oleh Allah, terus nyoret-nyoret mobil orang, karena dia tahu orang ini memberhalakan Allah di dalam kolbunya. Mobil yang berat itu dimasukin ke kolbunya, ya. Itu terjadi. Ada yang dicoret bajunya, atributnya, karena orang dia ini memberhalakan atribut organisasi. Itu bisa terjadi. Itu wali lagi kena ahwal. Gimana cara ngajarin orang tuh? Maka kalau mau belajar kepada wali yang majzubnya sudah salik. Jadi nggak boleh belajar ke majzub murni. Nggak bisa ngikutin kita, kecuali antum bisa ikut teler-teler juga kayak beliau ya. Nggak apa-apa, bisa belajar ke Habib Ja'far. Kalau dia lagi sadar. Kalau dia lagi nggak sadar, nggak bisa ngikutin kita. Itu yang diceritain, kan saya pernah ceritain bahwa yang di kampung istri saya, Habib Hussein Bagil, almarhum Habib Ja'far ya, Al-Kaf, itu nggak kelihatan sholat ke masjid. Pas dibuka kamar, lagi sholat. Buka kamar satu lagi baca Quran. Orangnya masih hidup sekarang. Yang saksinya nih. Gimana tuh? Itu namanya mecah. Dia bisa mecah. Itulah yang dialami oleh Uwais Al-Qarni. Dia melihat pecahannya Rasulullah. Maka dalam ilmu hakikat, Uwais Al-Qarni sahabi. Tapi dalam ilmu hadis, dia tabi'i mukhadram. Bahkan secara rohani, orang-orang yang talaki kepada Nabi langsung, itu adalah sahabat Nabi hakiki. Itu yang Nabi sebut dengan ikhwani. Secara hakiki, ini kan bukan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis kan empirik, nggak ketemu fisik ya udah. Jadi kita kalau membahas ini harus jelas nih kamar-kamarnya di mana. Lagi ngomong ilmu hadis, lagi ngomong ilmu tasawuf, atau ngomong ilmu hadas. Itu khasnya antum itu ya. Wa qad balagha min sultanil ilham ma balaghana an Umar bin Al-Khattab. Nah, ini istilahnya sultan. Ini sultan ini istilahnya Qur'ani. Jika kalian punya kemampuan untuk menembus langit dan bumi, fanfuzu kan gitu ya. Sultan kalimat.
La tanfuzu illa bisultan. Kamu tidak sanggup menembusnya kecuali dengan sultan. Maka sultan itu dalam ini menjadi istilah nama. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman ya. Itu nama sultan nama apa? Ya. Ntar pada maghrib kita jelasin ya. Kalau pada maghrib ingetin, dijelasin nama sultan itu apa. Nama murad, kalau bahasa kitab Al-Ghunyah. Kalau di kitab Ghunyah ada murid punya nama jasadnya. Ada murid punya nama setelah dia diangkat jadi wali atau dia diangkat jadi murid oleh guru yang wali. Namanya nama sultan. Ya. Sultanul ilham, kekuatan ilham itu sebagaimana sampai dari kisah Sayyidina Umar, nataqa 'alal minbar 'alal ilham. Jadi beliau lagi di atas mimbar. Bayangin saya lagi duduk begini. Saya lagi duduk begini nih. Oke? Udah. Saya panggil teman saya lagi di Kalimantan. Misalnya namanya Ya Abdul Wahab. Uzkurullah. Assalamualaikum ya Abdul Wahab. Dijawab di sono. Kalau dulu orang nggak bisa bayangin, kalau sekarang kan ada handphone. Ya kan? Susah amat. Handphone itu kinerjanya gimana? Ada handphonenya. Satu. Kalau ada handphone cukup nggak? Harus dicas dulu kan? Harus dicas dulu. Ada pulsanya nggak? Itu dia. Pulsa harus diisi sekali sebulan kan? Betul. Dicas sekali setiap hari. Gitulah kolbu. Jadi kalau antum mau bisa berkoneksi secara rohani, itu mirip-mirip kayak handphone. Jadi kita punya perangkat itu dulu namanya telepati. Kalau sekarang namanya telepon. Ya sama aja ya. Gimana caranya? Harus disambungkan dulu. Karena sekarang metodenya canggih. Ya. Metodenya gimana? Diisi pulsa. Ngisi pulsa ada namanya Telkomsel. Ya. Nah, Telkomsel itu Torikoh Telkomseliyah. Ada orang yang ngambilnya tiap bulan, ada yang dia sekali setahun, ya kan? Ada yang prabayar, ada yang pasca bayar sama begitu. Ada yang mau nelpon setiap hari, ada yang cuma nelpon sesekali. Ada yang menggunakan ya layanan telepon Telkomsel, ada yang pakai WA, begitu. Ada yang putus-putus, ada yang kelihatan gambar, sama. Orang kalau berkoneksi secara rohani, ada yang bisa ngeliat gambar. Kasyaf namanya. Ada yang cuma dengar, kasyaf juga. Kasyafnya ada yang bisa lihat tapi nggak bisa dengar, ya kan lagi gitu kan? Dan Nur sering ziarah, sering dengar orang berkalam dari dalam kubur. Emang itu jin. Bisa jadi korin, bisa jadi asli dari dulu. Tahu dari mana? Sir kita bisa ngecek, karena sir ini kan dia punya alat filter. Dia tahu, dia ngomong jin, dia ngomong korin, dia ngomong siapa. Tapi ada tekniknya supaya tahu. Nah itulah ilmu walayah, kewalian. Kalau enggak, nanti yang datang korinnya, setannya, khodamnya. Nah inilah yang terjadi kebanyakan di kubur-kuburan. Maka benarlah dulu guru kami, Allah yarham, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengatakan, salah satu yang mesti dibina adalah para peziarah kubur. Dia ngomong gitu. Kenapa? Karena mereka udah salah niat kalau udah ke sana. Mereka lagi cari apa di situ? Cari jati diri. Pengen nanti dapat kalam dari yang di dalam kubur. Bahwa kamu ini si Anu. Pengen diakui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dah.